Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema segala cara sudah dilakukan, tapi mantan tetap tidak kembali. Ya. Nah, jadi mungkin kita sudah mencoba begitu banyak cara. Setiap hari kegiatan kita itu browsing ya, di berbagai website, di berbagai channel-channel YouTube. Bagaimana caranya agar mantan kembali? Ya, kita dapat satu tutorial, kita coba. Ini cara mendekati mantan. Kita dapat sebuah amaliyah, kita coba. Besok dapat lagi amaliyah yang lain, kita coba lagi. Terus seperti itu. Sampai hari ini kita sudah mencoba mengamalkan ratusan amaliyah, ya, ratusan tutorial agar mantan mau kembali bersama kita lagi. Tapi kenapa sampai hari ini mantan tetap tidak kembali? Jangankan kembali, membuka blokir media sosialnya pun tidak. Ya, nah sekarang apa yang kurang dari kita? Jadi memang kita itu biasanya tidak sabar. Ya, kita mau mantan cepat-cepat balik kepada kita. Kita mau mantan sesegera mungkin kembali bersama kita lagi. Pengennya mengerjakan amaliyah itu paling lama 2 minggu lah. Dan mantan sudah balik kepada kita. Kalau 2 minggu belum balik, kemudian kita mencoba amalan-amalan lainnya ya, dan seterusnya. Nah, itu yang biasanya kita lakukan. Jadi kita itu tergesa-gesa, tidak sabar ya. Padahal memang yang namanya amalan ya, untuk bisa menarik mantan kembali, semuanya dibutuhkan waktu. Karena apa? Karena kita mengerjakan amalan itu kan tidak bisa ketemu dengan orangnya. Kalau kita masih bisa ketemu, bertatap-tatapan begitu, bicara, ya, jadi energi amalan yang kita pancarkan, misal mantan bicara di depan kita, ya, sambil dia bicara, nah, hati kita terus tuh membaca amaliyah kita, nah itu energinya langsung sampai kepada mantan. Ini bahkan malam hari ini pun kalau kita mengerjakan amalan, kita tidak tahu tuh mantan posisinya ada di mana. Nah, sehingga kan sangat dibutuhkan kekuatan pikiran kita, fokus kita, ya, dan seterusnya. Nah, tetapi kan kita tidak bisa yang seperti itu, kita tidak mau yang seperti itu. Kita pokoknya mau segala sesuatunya yang serba cepat. Padahal tadi, amalan apalagi tidak pernah ketemu, itu butuh waktu. Apalagi kalau berpisahnya sudah lama, ya. Berpisahnya sudah lama, kita sudah nyoba untuk datang kepada mantan, minta mantan balik kepada kita lagi, ditolak, kemudian mantan pergi jauh-jauh. Jangan sampai ketemu dengan kita lagi. Nah, di situ kita baru cari-cari amalan, tutorial doa, dan seterusnya. Jadi sudah perpisahannya sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, dan kita baru memulai di situ. Ada juga yang mengerjakan amalan ya, tetapi tadi hati tidak pernah hadir. Karena sejak awal kita sudah ragu-ragu, ya. Nah, maka oleh karena itu
letak keberhasilan orang menarik mantannya kembali itu ada pada kesabarannya. Kalau dia bisa bersabar, maka dia akan mendapatkan mantan sebagai jodohnya. Tapi kalau dia tidak bisa bersabar, ya itu tadi, ya mantan akan jalan terus dengan hidupnya dan kita yang sibuk sendiri, ya, tanpa ada respon apapun dari mantan. Jadi tadi itu ya, amalan itu membutuhkan waktu untuk mengerjakannya. Semakin lama perpisahan itu terjadi, semakin keras cara berpisah itu, kan ada perpisahan itu dengan pertengkaran yang sangat keras begitu kan, maka juga semakin besar energi di dalam mengerjakan amalan itu yang dibutuhkan. Nah, jadi energinya itu seperti apa ya? Energinya itu fokus kita. Kita mengerjakan amalan. Padahal guru-guru yang mengijazahkan amalan itu jelas tuh, kalau mengerjakan amalan harus fokus ya. Bahkan ada yang mengajarkan cari ruangan yang khusus di rumah kita itu. Kemudian jangan sampai ada suara-suara lain ya yang bisa mengganggu fokus kita. Pencahayaan juga tidak boleh terang-terang, karena kalau cahaya terang itu kan juga fokus kita jadi terganggu. Dan seterusnya, ya. Nah, kita sebelum mengerjakan amalan nonton TV dulu. Sehingga yang terekam di dalam benak kita itu bukan mantan, tetapi artis-artis yang muncul di TV. Ini sering nih saya sampaikan ya. Ketika mengerjakan amalan, kita mencoba fokus, ya, memanggil bayangan mantan ke pikiran kita, tapi yang muncul selalu wajah artis. Yang muncul wajah-wajah teman-teman yang habis Zoom meeting dengan kita dan seterusnya. Belum lagi kita mengerjakan amalan itu di tempat yang ramai ya. Suara TV terdengar keras, suara orang ngobrol terdengar keras. Kalau begitu tidak bisa fokus. Walaupun kita mengerjakan amalan itu tidak butuh waktu lama-lama 5-10 menit, tetapi kita betul-betul membutuhkan keadaan ya di mana kita bisa menyatukan amalan itu dengan diri kita. Nah, jadi itu ya. Jadi ketika kita merasakan kok belum ada respon dari mantan, kita sudah sering tuh sebab kenapa mantan belum merespon ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi lebih jauh. Kenapa belum ada lagi respon dari mantan? Ya tadi, kita terlalu sering mengganti amalan. Jadi seperti kita belajar bela diri ya. Banyak tuh macam-macam bela diri. Semua kita pelajari ya. Ada yang belajar 3 bulan, ada yang belajar 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 bulan, dan seterusnya. Semuanya kita tahu, semuanya kita bisa, tapi kita tidak mahir. Ya, beda dengan orang, dia memilih satu bela diri. Bela diri itu kan tidak bisa tuh kita latihan 3 bulan langsung jagoan, tidak bisa tuh ya. Bisa latihan tuh sabuk putih paling tidak 6 bulan. Naik ke sabuk kuning butuh waktu lagi 6 bulan. Nanti naik ke sabuk hijau butuh lagi 6 bulan. Ada yang pakai sabuk oranye baru sabuk hijau. Dari sabuk hijau ke sabuk biru butuh lagi 6 bulan ya. Sabuk biru itu ada strip 1, strip 2. Naik ke sabuk coklat ya, itu terus itu ya, ada level-levelnya lagi sampai ke sabuk hitam. Nah, jadi itu seperti orang belajar bela diri itu, butuh waktu sampai kita mahir. Ya, amalan juga begitu, butuh waktu sampai kita mahir. Ketika kita mahir ya, menggunakan sebuah amalan,
Nah, itu kita bisa merasakan energinya itu ada dalam diri kita. Bahkan kita bisa membantu orang kalau kita sudah mahir. Tapi kuncinya kan kita tidak bisa mahir dalam semua hal, ya. Kalau kita lihat dokter tuh kan ada yang dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan, ada yang spesialis obstetri ginekologi, ada yang spesialis mata, kemudian ada dokter spesialis radiologi itu di lab itu yang baca macam-macam itu ya, foto-foto ronsen dan seterusnya itu. Jadi dokter saja tuh kuliahnya ya, untuk sarjana kedokterannya itu 3,5 tahun, 4 tahun. Koasnya 2 tahun, itu baru jadi dokter umum. Nanti melanjutkan dokter spesialis butuh lagi waktu. Nah, jadi seperti itu kira-kira ketika kita mengerjakan sebuah amalan ya, walaupun tidak selama itu ya. Tetapi memang dibutuhkan waktu. Jadi jangan tergesa-gesa mengganti amalan yang sudah kita kerjakan. Nah, berdoa juga begitu. Berdoa itu membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran. Karena orang yang tergesa-gesa, ya sudah, doanya tidak terkabul. Orang yang sabar, doanya terkabul. Jadi saya sering sekali membahas tanda orang-orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, baru berdoa, misal kita lihat video tutorial. Berdoa. 3 hari kita berdoa, tapi tidak ada respon dari mantan. Langsung kita tulis komen. Ya, doanya tidak mustajab. Nah, itu bagian dari tanda orang-orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa, di dalam mengerjakan amalan. Nah, jadi di dalam sebuah hadis kita diajarkan yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, itu tanda orang-orang yang tergesa-gesa. Selalu mengeluh bahwa doanya, amalannya belum terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.